Pemirsa, selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga merupakan hal yang serius serta perlu diperhatikan, terutama saat pandemi yang belum juga usai. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita? Perbincangan selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Oriza Sativa, seorang psikolog. Selamat sore Mbak Oriza. Selamat sore, Ya, salam sehat Mbak Oriza. salam sehat Mbak Tasya. Mbak Oriza, bertepatan Ya, dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang jatuh tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2021 kemarin ini, apa catatan Mbak Oriza mengenai kesehatan mental kita terutama selama pandemi ini? baik. Betul sekali bahwa topik kesehatan jiwa tanggal 10 Oktober di tahun ini adalah kesetaraan kesehatan jiwa untuk semuanya. Jadi bahkan kami dari Himpunan Psikolog Indonesia sudah mencatatkan ada suatu tagline yang isinya bahwa siapapun Anda, apapun Anda, tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik dan berpikir positif. Karena apa? Berbuat baik dan berpikir positif merupakan awal dari terciptanya perilaku yang tertata dan jiwa yang sehat. Seperti itu, Mbak. Sebenarnya kalau untuk pandemi ini apa dampak-dampaknya terhadap kesehatan mental kita? Catatan Anda yang paling penting apa saat ini? Betul. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan dalam video gitu ya, yang sudah disampaikan bahwa eh, penderita gangguan jiwa pada masa pandemi ini kebanyakan usia produktif. Itu sendiri sejalan dengan pengalaman saya di tempat praktek gitu ya Mbak ya. Hmm. Dari usia 15 sampai kurang lebih 40 yang jelas. Kalau 50 mungkin iya. Tetapi 15 ke 40 kalau boleh di rata-rata dari pengalaman empiris saya sendiri, dari 10 pasien itu 8-nya datang ke tempat praktek dan mengaku bosan hidup dan ingin mengakhiri hidup. Hmm. Selama pandemi Maret 2020 saya berpraktek mulai Maret ya, April 2020 karena Maret saya sempat off. April 2020 sampai detik ini dari 8 dari 10 itu pasti datang dan mengaku ingin mengakhiri hidup. Artinya bahwa yang tadi disampaikan selama pandemi terjadinya berbagai masalah kesehatan jiwa seperti stres, kecemasan, dan depresi itu sangat mungkin. Karena apa? Masalah pandemi ini mau tidak mau telah memicu eh, terciptanya berbagai, kalau kita secara psikologi sampaikan, ekspresi emosi negatif. Yaitu apa? Rasa ketidakpastian, rasa keputusasaan, Mhm. kemudian merasa was-was gitu ya, ketidakpastian akan kapan nih pandeminya akan berakhir, kemudian keputusasaan, bagaimana menghadapi pandemi, bagaimana tata laksananya, kemudian belum lagi tentang gejala asimptomatik, musuhnya tidak ada, tanda kutip gitu ya, kita tidak bisa melihat, jadi kita juga menjadi was-was yang demikian rupa. Kemudian belum lagi masalah masa depan kita, kemudian belum lagi bagaimana ketidakjelasan mengenai bagaimana penanganan pandemi ini, walaupun banyak situs-situs berita resmi yang bisa diakses, tapi nyatanya itu tidak cukup untuk membuat masyarakat kita menjadi nyaman dan paham. Iya, kalau Nah, tadi, jadi iya Mbak. ya. Iya, kalau tadi, kita lihat dalam tayangan untuk, peringatan Hari Kesehatan Jiwa Dunia ini diingatkan bahwa, akses kesehatan mental itu harus setara dengan kesehatan fisik. Kalau menurut Anda bagaimana dengan akses kesehatan mental di Indonesia sendiri? Ya, berdasarkan undang-undang yang mudah saja kita ambil dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 23 Tahun 2003 yang paling mudah ya, bahwa definisinya yang kita sebut dengan sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Selama ini kita sebagai manusia selalu mengupayakan apapun secara maksimal terhadap kesehatan fisik kita. Kita medical check up dengan teratur, kita makan makanan bergizi, olahraga demikian rupa, menata penampilan kita demikian rupa, tetapi apa yang kita lakukan untuk mental kita? Rasanya tidak ada. Kadang-kadang di masyarakat kita di Indonesia, bahkan mungkin bila rekan kerja kita
mengingatkan kita bahwa kayaknya kamu stres deh, gitu ya. Hmm. Kayaknya kamu em, sedang mudah tersinggung, mudah marah, sedang gelisah. Kita pun sendiri dengan mudahnya abai. Kita bilang, oh tidak apa-apa, enggak ah, dan lain sebagainya. Kita sendiri abai. Bahkan ketika lingkungan sudah berusaha untuk memperingatkan kita. Jadi seperti inilah yang menjadi titik sulitnya penanganan masalah kesehatan mental di Indonesia, Mbak. Belum lagi stigma-stigma yang beredar di masyarakat dan sulit untuk diberantas. Kita lihat misalnya yang terjadi fenomena yang sampai saat ini ada, kalau zaman dulu sekitar awal 2000-an, kita familiar dengan istilah autis Ya, untuk orang-orang yang tidak peduli dengan lingkungan. mhm. Sedangkan autis itu sendiri merupakan suatu diagnosis yang tidak main-main gitu ya, Ya, yang meskipun sudah sebenarnya artinya berbeda atau definisinya iya, dan juga tapi itu diagnosanya merupakan berbeda ya. stigma dan ya cap yang label yang sangat negatif. Belum lagi anak-anak milenial sekarang familiar dengan istilah misalnya bipolar, sedikit-sedikit kalau mood swing dibilangnya bipolar, Iya. parno, klepto, terus macam-macam lah gitu ya, FOMO. Pemahaman yang sedikit-sedikit sepotong-sepotong sangat rentan dan resiko menimbulkan kesalahpahaman dan justru memperburuk stigma yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu kita sendiri sebagai tenaga kesehatan, kemudian dari Kementerian Kesehatan sendiri juga menjadi agak sulit karena hal-hal semacam ini yang sebetulnya memperburuk penanganan kita untuk mencapai kesetaraan gitu, Mbak. Mhm. Belum lagi sebenarnya pelabelan yang sembarangan itu akan membuat juga kita, jadi kesulitan juga ya untuk menyampaikan ataupun juga akan, sedikit-sedikit jadi self diagnose begitu kan ya, Mbak, ya. Nah, ini apa bahayanya Betul. dengan kita self diagnose ini? Ya, saya selalu bilang kepada semua pihak gitu ya, kalau sedikit-sedikit bilangnya sensi, kemudian halu lah, ratu halu lah gitu ya. Kalau memang ini menjadi membudaya, kalau memang akhirnya menjadi awareness kepada masyarakat atau setidaknya generasi muda bahwa wah kita nggak boleh tuh yang disebut dengan halu. Walaupun definisi halusinasi baik auditorik maupun visual itu tidak main-main karena itu merupakan gejala utama dari yang kita sebut dengan penderita schizophrenia Hmm. Iya, gitu iya. ya. Nah, kalau bahasa awamnya misalnya gangguan jiwa dengan kepribadian ganda gitu ya kalau kata orang awam gitu. Tetapi dengan mudahnya memberikan label seperti itu malah justru kalau di masyarakat kita generasi muda, mohon maaf netizen Indonesia itu malah justru menjadikan itu jargon lelucon, malah mungkin digunakan untuk kepentingan yang tidak bijak, Mbak. Misalnya Hmm. pansos. Hmm. Banyak ya Iya, iya. artis-artis yang justru menikmati dia di label dengan halu, ratu halu untuk mencapai ketenaran dirinya. Iya, Itu iya. yang sebetulnya karena sebetulnya masyarakat kita itu terbentuk dari panutan-panutan yang ada di masyarakat, youtuber, kemudian selebgram, ya kan, apapun itu influencer. Tapi kalau misalkan influencer sendiri tidak mampu untuk mendidik masyarakat akan arti pentingnya kesehatan mental dan bagaimana membina mental kita, rasanya ini akan menjadi sulit gitu untuk kedepannya mengembangkan kesehatan mental di masyarakat Indonesia. Ya, artinya bisa jadi antara orang akhirnya meremehkan karena terlalu banyak begitu ya, label-label yang diberikan ataupun jadi terlalu, khawatir begitu, kekhawatiran yang berlebihan terhadap jangan-jangan sebenarnya saya mengidap ini, mengidap itu begitu. Nah, ini bagaimana kita mengenali di mana kondisi seharusnya kita butuh seorang, psikolog ataupun orang yang membantu kita dan di mana keadaan yang sebenarnya, itu biasa-biasa saja sebenarnya? Iya, penandanya adalah kalau secara klinis kita sebut sebagai adanya hendaya. Hendaya adalah ketidakmampuan baik secara kognitif atau pikiran, kemudian afektif atau perasaan, dan konatif atau tindakan dalam mengelola kesehariannya atau yang kita sebut dengan activity of daily living. Mmm. Contoh,
ketika seseorang tidak mampu konsentrasi, mengeluarkan ide, itu dari sisi pikiran. Biasanya hari-hari mungkin dia cukup produktif. Kemudian dari sisi perasaan, mudah tersinggung, mudah marah, kemudian sensitif, itu mungkin dari sisi perasaan. Kemudian dari tindakan, yang biasanya produktif, kemudian bisa fokus, kemudian bisa bekerja dengan cepat, mungkin malah sering terjadi absen, tidak berangkat kerja atau tidak datang ke sekolah. Nah, itu ada hendaya, ketidakmampuan mengontrol tiga elemen jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, itu yang kita sebut orang tersebut terganggu dan butuh penanganan ahli jiwa, baik psikolog maupun psikiater. Baik, kalau tadi kita ke belakang sedikit mengenai siapa saja yang terkena dan ini kan ada kenaikan 6% untuk usia-usia produktif 15 sampai 50-an tahun begitu ya. Nah, ini Betul. bagaimana caranya mengenali seseorang yang di bawah itu? Saya khawatirnya di luar usia itu tidak terdeteksi karena kalau kita ingat saat ini juga sebenarnya kan anak-anak di bawah 15 tahun ini sedang harus walaupun sebagian sudah pertemuan tatap muka, tetapi kan harus sebagian besar PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan ini tekanannya juga di rumah cukup besar begitu ya, apalagi juga terjadi kenaikan tingkat kekerasan terhadap anak di rumah. Nah ini bagaimana caranya, apakah sudah terdeteksi dengan baik saat ini di Indonesia? Iya, pertanyaannya bagus sekali Mbak Tasya. Yang kita khawatirkan sebagai praktisi kesehatan jiwa itu yang kita sebut dengan hidden depression, Hmm. depresi terselubung. Artinya seseorang berangkat kerja ya berangkat, tetapi ketika harus duduk meeting tidak mampu mengeluarkan ide, tidak mampu mengambil keputusan, perasaannya demikian campur aduk gitu ya, kemudian tindakannya demikian malas-malasan. Kalau misalnya anak sekolah hidden depression dalam bentuk yang sering terjadi di tempat pengalaman di tempat praktek, misalnya anak sekarang itu banyak yang mogok Zoom Hmm. ya. Jadi kalau Ya. misalkan dulu mogok sekolah, sekarang mogok Zoom. Karena apa? Di usia-usia 15 sampai maksimal 18 tahun itu sebetulnya secara psikologis dalam lifespan-nya eh, gangguan yang rentan terjadi itu yang kita sebut dengan social phobia. Dan kita ketahui kalau kita PJJ itu kan Zoom itu kan eye on eye ya Mbak ya. Ya. Jadi maksudnya ada kontak mata yang langsung. Pada anak-anak yang punya kecenderungan untuk mengalami kecemasan, social phobia, itu belum lagi mungkin agak antisosial, itu agak bermasalah dan sangat tersiksa Mbak. Makanya banyak terjadi guru-guru mengeluhkan anak-anak sekolah tapi mematikan kamera Ya, seperti ya, ya. seperti itu. Jadi sebetulnya dampak dari pandemi sendiri bagi sistem pembelajaran anak yang PJJ ini harus juga dipertimbangkan kondisi psikologis yang rentan di usia-usia mereka. Sama seperti kita orang dewasa, misalnya setelah 40 tahun ke atas itu kan yang rentan misalnya hipertensi, kolesterol, jantung kan gitu. Ya. Sebetulnya anak-anak remaja juga punya kerentanan atau komorbiditas bahkan gitu ya, situasi-situasi di mana anak-anak tersebut sebelum pandemi, sebelum PJJ mereka sudah punya sosial fobia, sudah punya kecemasan, sudah punya misalkan keadaan stres berat karena beban sekolah, ditambah-tambah lagi sebetulnya sekarang sebenarnya situasi pembelajaran ini kan belum proven ya. Pandemi ini kan kita belum pernah mengalami semua kan. Betul. Sejak 100 tahun yang lalu, apakah betul gitu dengan membebani anak belajar dari jam 7 sampai jam let's say jam 1 atau jam 2 siang, 5 jam anak duduk. Sedangkan kita sendiri kalau misalnya meeting 5 luar biasa gitu Iya, ya iya, betul, effortnya. Gitu. betul, betul. Situasi-situasi seperti itu yang tadi saya kembalikan lagi ke konteks awal bisa memicu terjadinya hidden depression, depresi terselubung, di mana anak sulit untuk berkonsentrasi gitu ya, kemudian prestasi belajar yang menurun. Saya yakin di masa pandemi ini anak-anak itu banyak yang prestasi belajarnya menurun. Bahkan mungkin nggak ngerti apa yang dipelajari. Karena banyak anak-anak yang gaya belajarnya harus tatap muka, harus memang datang ke sekolah. Jadi, tapi untungnya Menteri Pendidikan kita kan cukup bijaksana. Misalnya membebaskan soal perihal UN gitu ya. Jadi itu cukup membantu sih.
Baik, jadi sebenarnya ada ya Mbak ya kelompok-kelompok masyarakat ataupun kelompok usia dan juga lapisan-lapisan masyarakat lainnya yang sebenarnya luput dari perhatian saat ini di mana mereka sebenarnya mengalami gangguan untuk kesehatan mentalnya mereka ini. Nah, ini bagaimana caranya kita mendeteksi? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya Mbak, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda. Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa kita masih di segmen Dialog Nusantara Petang bersama dengan seorang psikolog, Mbak Oriza Sativa. Mbak Oriza Sativa ini kita masih berdialog mengenai bagaimana peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober kemarin, di mana ini sebenarnya ada kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya luput dari perhatian kita, di mana terdampak juga oleh pandemi, seperti misalnya tadi anak-anak begitu ya, karena harus menjalani PJJ, di mana juga ada tekanan-tekanan tertentu. Belum lagi juga nanti ada juga ibu-ibu rumah tangga mungkin yang mengalami KDRT dan juga memang menurut penelitian juga kekerasan di dalam rumah tangga juga meningkat begitu ya selama pandemi ini. Nah, ini bagaimana kalau kita menunggu sampai terdapat suatu gejala adanya hendaya, ini tentunya kan sudah cukup sulit begitu ya menanganinya. Nah, lebih baik kita mencegah. Bagaimana caranya supaya kita bisa dengan mudah mengetahui atau mendeteksi bahwa orang tersebut sudah terganggu atau kesehatan mentalnya mungkin sudah terganggu begitu? Ya, jadi terlepas dari bagaimana mendeteksi seseorang itu kapan terganggu dan bagaimana dan kapan dia terganggu, lebih baik kita bicarakan dulu Mbak, kalau saran saya adalah bagaimana upaya untuk membina mental kita. Nah, Hmm, itu yang belum tersampaikan gitu iya, ya. Karena pasti semua orang setuju, banyak hal-hal yang dilakukan tadi seperti saya bilang, eh, orang berlomba-lomba melakukan apapun untuk membina fisiknya, olahraga, ke salon, berangkat pergi spa, makan yang bergizi, mhm, kemudian medical check up yang terbaik, tetapi apa yang dilakukan untuk mental kita nyaris tidak ada dan bahkan nggak ada yang tahu. Jadi mmm, singkatnya dari dialog yang baik ini mungkin saya bisa sampaikan 3 upaya untuk membina kesehatan mental kita. Yang pertama adalah kita melakukan yang kita sebut dengan afirmasi positif. mmm, Jadi seperti bentuknya berdialog dengan diri sendiri. Jadi sebetulnya diri sendiri itu harus diajak dialog. Kadang-kadang kita tuh hidup seperti zombie ya Mbak. Berangkat pagi, kemudian sampai kantor kita meeting, sampai sore, sore pulang mandi karena lapar kita makan, kemudian buru-buru istirahat tidur, berangkat bangun pagi berangkat kerja lagi, tapi kita tidak tahu apa yang kita cari dalam hidup ini. iya menjalani Nah, rutinitas dari hari ke hari iya, saja begitu ya Mbak ya? iya. Nah, makanya banyak orang suka bertanya, sebetulnya hati nurani itu apa sih? Mmm, Dan bagaimana sih kok saya tidak bisa mendengarkan kata hati nurani saya? Bagaimana bisa mendengarkan kata hati nurani kita kalau kita selama ini hanya mendengar sisi negatif diri kita saja? Jadi mmm, kan sebetulnya diri kita tuh punya dua sisi, Mbak, positif dan negatif, ya kan? iya, Tapi tanpa kita sadari kita tuh hidup hanya mendengarkan sisi-sisi yang positif saja. Aduh, nanti gagal, aduh nanti kecewa, aduh nanti saya iri teman saya naik jabatan, aduh nanti saya pasti tidak bahagia dan terus seperti itu. Kita tidak pernah mencoba untuk mendengarkan sisi positif kita. Makanya supaya bisa mendengar sisi positif kita dan bisa melakukan yang namanya dialog, ya kita ajak bicara, kita dengarkan gitu ya dengan cara menciptakan pikiran positif. Makanya tadi kami selaku Himpunan Psikolog Indonesia menyampaikan siapapun Anda tidak ada alasan untuk memulai berbuat baik dan berpikir positif. iya, Karena berpikir positif itu sulit, harus diciptakan dulu. mmm, Sedangkan pikiran negatif itu semudah itu menyerap dalam pikiran kita, apalagi pada saat kita sedang terpuruk, sedang marah, sedang kecewa, itu mudah sekali. Tetapi kalau pikiran positif harus kita ciptakan. Nah, jadi satu yang kita lakukan adalah berdialog dengan diri sendiri yang kita sebut dengan melakukan afirmasi positif. mhm, Gitu mhm, ya. Jadi seperti kayak, "Oh Riza, misalnya kita capek untuk kerja, ya kita bilang seperti, kan kamu punya sumpah profesi, ayo dong
semangat, kembalikan ke sumpah profesi. Kasihan pasien-pasien menunggu untuk diberikan solusi. Jadi berdialog gitu ya, gitu. Kenapa sekarang menjadi kendor semangatnya dan lain-lain. Jadi kadang-kadang dengan berdialog seperti itu kita seperti menemukan siapa diri kita, apa tujuan hidup kita, apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita. Itu Lebih satu. mendengarkan Yang kedua, juga hati nurani kita begitu ya? betul, betul. Mhm. Karena berpikir positif atau kata hati nurani itu dengan cara menutup pikiran negatif, membuang pikiran negatif, dan memberdayakan pikiran positif. Jadi seperti gini Mbak, singkatnya kalau kita punya dua anak, bernama positif dan negatif. Selama ini kita selalu mendengarkan yang negatif. Anak negatif yang bernama negatif itu kita selalu manja, apapun yang dia inginkan selalu kita iakan. Dia merusak barang di rumah pun kita biarkan. Lama-lama kan si positif akan cemburu. Kalau anak itu cemburu sama siblingnya atau sama saudaranya, biasanya mereka akan mengurung diri, mengunci diri di kamar. Nah, jangan-jangan selama ini kita sebagai pribadi sulit untuk mendengarkan kata hati nurani karena kita demikian membiarkan sisi positif alias anak kita yang positif, anak kita yang negatif tadi untuk berbicara di Hmm. pikiran kita, di hati kita terus menerus. Nah ini Jadi kalau pertanyaan saya jadi adalah kalau begini, apakah ini harus seimbang antara positif dengan negatif ataukah kita harus lebih banyak mendengarkan yang positif dan negatif ini tidak, dihilangkan? tidak dalam setiap pertentangan batin. Ya, jadi pertentangan batin itu boleh ya Mbak ya, tetapi dalam setiap pertentangan batin pastikan anak kita yang bernama positif itu selalu menjadi pemenangnya. Oke, baik. Jadi kalau bisa ya negatif, kita ngomong sama diri sendiri, Mhm. negatif, kamu sudah cukup selama ini, sudah saya dengarkan, sudah saya manja, apapun yang kamu omongkan bahwa bosan hidup, nggak usah kerja, pasti gagal, pasti tidak berhasil, pasti sia-sia, seperti itu sudah cukup. Sekarang saatnya kamu diam dan saya akan lebih menyayang si positif. Baik, Kira-kira Mbak begitu. Oriza, ini karena keterbatasan durasi ini berarti yang Oh, paling oke. terpenting adalah Dialog afirmasi dengan diri ya? diri sendiri, Mhm, afirmasi positif, kemudian yang kedua adalah kita lakukan restatement, menyemangati diri sendiri mhm. dengan kalimat-kalimat singkat, misalnya, ayo Oriza, ayo Tasya, ayo Tasya. Pada prinsipnya yang bisa membahagiakan diri kita, yang bisa menyemangati diri kita, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri, ya kan? Iya, Kita nggak betul. bisa berharap dari orang lain. Itu yang kedua, melakukan restatement. Yang ketiga adalah lakukan introspeksi setidaknya 5 menit sebelum tidur. Dengan kita introspeksi, kita cenderung untuk tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan serupa dan kepribadian kita lebih dinamis. Intinya itu. Baik, ini Gitu. harus dilakukan setiap hari ya Mbak Oriza ya? Ya, Oke, betul sekali. Kalau nanti sudah terbiasa akan terlatih. Sama seperti kita ingin membina fisik kita. Mau kita ngurusin badan, bentuk badan, kan itu butuh waktu. Nah, iya dan membina mental butuh pun butuh waktu. butuh usaha setiap harinya untuk kita Betul. olahraga, tetapi ini kita olah pikiran, olah Jiwa. perasaan, olah Dan jangan jiwa. pernah lelah. Kadang-kadang untuk melakukan self sugesti aja, Mbak. Pasien tuh kadang, Bu, saya sudah di seminggu, tapi kok masih susah. Ya, sekarang orang nge-gym aja berbulan-bulan nggak ada yang protes gitu ya. Masa sekarang kita untuk melakukan self sugesti, menciptakan pikiran positif seminggu aja kita nyerah. Nah, itu Iya, dia harus makanya sabar, harus kesukaran konsisten. Baik, dalam pelayanan kesehatan mental dan pengupayaan kesehatan mental harus dilakukan. baik. Baik Mbak Orisa, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Dialog Sama-sama. Nusantara Petang. Terima kasih.